Bu. Apabila tebal dua bibir mulutnya, maka sama tebal dua bibir pancinya. Dua bibir mulut tipis menunjukkan, tipis dua bibir pancinya dicirikan. Namun hanya bibir bawah mulut yang tipis menunjukkan pancinya kecil tak berlapis. Jika mulut perempuan terlihat merah, maka pancinya kering dan bergairah. Halo semua, kita sering mendengar berita bahwa para santri dan santriwati di berbagai pesantren di seluruh Indonesia mendapatkan pelecehan seksual dari para guru ngajinya. Tentunya ini membuat kita semua bertanya-tanya, kenapa ini terjadi? Nah, ternyata di dalam kurikulum pesantren untuk anak-anak santri ulia yang kira-kira setara dengan sekolah menengah atas, ada pelajaran seks yang berasal dari buku Fathul Izar atau buku Qurratul Uyun. Sebagian kecil isi buku itu seperti di lagu yang barusan kita dengar. Mitos tentang hubungan bibir perempuan dengan vaginanya. Berikut adalah isi pengajaran Fathul Izar yang bisa kita dapatkan dengan mudah di internet. Para ahli firasat dan ilmuwan tentang kewanitaan mengatakan, bila mulut seorang wanita itu lebar, maka vaginanya lebar. Bila mulutnya kecil, maka vaginanya kecil juga sempit. Seorang penyair lewat Bahar Tawilnya menyatakan, apabila seorang perawan sempit mulutnya, maka sempit pula vaginanya. Demikian ini memang mulut seorang perawan itu menjadi pertanda dari bentuk dan keadaan vaginanya. Bila kedua bibirnya tebal, berarti bibir vaginanya tebal. Bila kedua bibirnya tipis, berarti kedua bibir vaginanya tipis. Bila bibir bawah tipis, berarti vaginanya kecil. Bila mulut wanita itu sangat merah, berarti vaginanya kering. Bila wanita itu hidungnya mancung, berarti tidak begitu berhasrat untuk melakukan senggama. Bila wanita itu dagunya panjang, berarti vaginanya menganga dan sedikit bulunya. Bila wanita itu tipis alisnya, berarti posisi vaginanya agak ke dalam. Bila wanita itu wajahnya lebar, juga lehernya besar, berarti pantatnya kecil dan vaginanya besar serta sempit. Bila wanita itu banyak lemak keluar telapak kakinya dan badannya, berarti besar vaginanya, dan ia dipinang samping suaminya. Bila kedua betisnya tebal dan keras, berarti besar birahinya, dan tidak sabar untuk bersenggama. Bila matanya tampak bercelak dan lebar, hal ini menunjukkan sempit rahimnya. Pantat yang kecil, serta bahu yang besar, itu menunjukkan besar vagina. Wanita hanya dijadikan objek seks di sini. Saya menjadi tidak heran, jika Muslim selalu berpikiran cabul. Sejak kecil mereka diajarkan untuk melihat wajah wanita sambil membayangkan selangkangannya. Bukan hanya sampai di sini, buku ini juga mengajarkan cara bersenggama dengan vulgar. Bersenggama itu ada cara, yaitu hendaknya istri terlentang di atas punggungnya. Dan suami berada di atasnya, seraya melakukan cumbuan ringan berupa mendekap, mencium, dan lain sebagainya. Sampai ketika istri bangkit birahinya, maka suami memasukkan zakar dan menggesek-gesekkannya. Sampai saat suami sudah ejakulasi, maka jangan mencabut, melainkan sabar beberapa saat, disertai dekapan baik kepada istri. Baru setelah tubuh suami sudah tenang, maka ia mencabut, dan ia condong pada sisi kanannya ketika mencabut. Bayangkan, ternyata pelajaran cara melakukan hubungan seks seperti ini diajarkan kepada anak-anak di dalam pesantren. Di dalam buku ini juga diajarkan untuk melakukan hubungan seks sambil memanggil nama Allah. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala suka nonton film porno. Yang ketiga adalah memperhatikan waktu bersenggama, maksudnya waktu penetrasi dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Dan menggosok-gosokkan penis di sekitar vagina, meremas payudara dan hal lain yang dapat membangkitkan syahwat istri. Adapun etika saat bersenggama, maka yang pertama yaitu penetrasi dilakukan secara pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa ritmis. Yang kedua yaitu menahan ejakulasi pada saat birahinya mulai bangkit sampai tuntas orgasme istri. Karena hal tersebut dapat menumbuhkan rasa cinta di hati. Yang ketiga, hendaknya suami tidak terburu-buru mencabut zakar ketika ia merasakan mani istri, karena hal itu dapat melemahkan zakar. Dan jangan mencabut zakar saat ejakulasi, karena hal tersebut itu merugikan istri.
Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala hobi menonton umat Muslim melakukan hubungan seks? Bahkan diajarkan ritual untuk meremas payudara sambil meminta berkat bagi nabi mereka. Kemudian ia meremas-remas kedua payudara istrinya sambil mengucapkan, "Wahai Allah, bersalawatlah atas junjungan kita Muhammad dan atas keluarga junjungan kita Muhammad." Apakah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala puas menonton Muslim memeras payudara, Dia akan memberkati Muhammad? Yang lebih lucu lagi, bahkan di buku seperti ini Islam tidak lupa untuk ditanamkan kebencian terhadap Yahudi. Maka orang-orang Yahudi menyatakan, "Kalian itu binatang, sedangkan kami mendatangi mereka dengan satu macam posisi. Sungguh kami temukan dalam Taurat, bahwa setiap hubungan badan selain posisi istri terlentang, itu kotor di menurut Allah." Maka Allah mendustakan orang-orang Yahudi. Buku Qurratul Uyun juga tidak jauh berbeda. Dari judul babnya kita sudah bisa tahu apa isinya. Pasal 9. Posisi bersetubuh paling nikmat. Posisi istri saat bersetubuh. Doa bersetubuh. Menggesek bibir vagina, menghujam-hujamkan penis, dan meremas bokong istri saat mau orgasme. Tentang melakukan AZL pada istri yang perawan. Menjepitkan vagina pada penis yang mau orgasme. Doa saat air mani keluar. Hal-hal seperti ini mungkin bisa kita mengerti jika diajarkan kepada pasangan muslim yang hendak menikah dalam waktu dekat. Tetapi, ini diajarkan kepada anak-anak pesantren yang masih jauh dari pernikahan. Pelajaran seperti ini saja sudah pasti membuat anak-anak pesantren itu menjadi penasaran, ditambah larangan pacaran, larangan melihat lawan jenis, dan lain sebagainya. Ini tentu saja membuat rasa penasaran itu semakin berkali-kali lipat. Tidak heran para ustadz dengan gampang memanfaatkan kondisi seperti ini untuk mencabuli para santrinya. Ini sangat memprihatinkan. Ternyata hal seperti ini masuk dalam kurikulum pesantren. Saya tidak tahu bagaimana kamu, tetapi saya tidak akan mau memasukkan anak saya ke pesantren. Sekian video kali ini, kalau menurut kamu video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa pencet tombol jempol dan subscribe ya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Ngaji itu kepanjangan dari ngasah biji. Ngaji, ngasah biji. Di dalam kitab Fathul Mu'in, bagi santri udah populer sekali kitab ini ya. Bagi santri udah populer sekali kitab ini ya. Karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Bisa dilihat pada juz ketiga pada Shahifah 387. Di sana ada tatimatun, ya juzu diperbolehkan lizauji bagi suami kullu tamattu'in mengambil kenikmatan minha dari istrinya bima siwa halqati duburiha kecuali dari kolowong dubur milik sang istrinya, dari bundaran milik sang istri bagian belakangnya itu ya. Walau bimasyi bidriha. Nah, boleh di sini dikatakan suami untuk walaupun mencium bidrun milik sang istrinya. Nah, oke. 3 dulu kitab yang akan saya bahas. Sekarang ingin yang saya bahas bagaimana sih hukumnya menciumi milik sang suami ataupun milik sang istrinya. Nah, jadi bagi para pendengar yang berbeda jangan berantem ya. Nah, jadi itu ada 2 pendapat ulama. Dan di dalam perbedaan pendapat ulama, kita itu nggak perlu bingung ya. Yang penting di dalam fikih, kita itu ikutnya dulu ke mazhab Syafi'i, gitu ya. Kalau saya pribadi mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Sehingga saya mengkaji ya sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Andai pun saya mengkaji akan mazhab-mazhab yang lain, itu hanya bertujuan sebagai wawasan ilmu saja. Jadi sekarang yang ingin saya terangkan ini sudah jelas, yang bermazhab Imam Syafi'i. Dan di dalam satu mazhab pun itu terkadang ada masih perbedaan pendapat
ulama. Nah, perbedaan pendapat ulama tersebut itu menjadikan suatu hikmah yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua orang itu sama. Enggak semua orang itu sama. Ya. Sehingga ada manfaatnya di dalam perbedaan pendapat tersebut. Nah, di dalam hukum menciumi milik suami ataupun milik istri itu ada dua pandangan. Di dalam referensi yang pertama saya bacakan menurut Syekh Wahbatu Zuhaili, bahwa melakukan hal tersebut, menghisab itu, menurut Syekh Zuhaili itu hukumnya adalah haram. Loh teh, di dalam pembahasan kemarin tapi itu bilangnya bukan haram, itu hukumnya boleh. Ya karena di dalam pembahasan sebelumnya saya itu membahas hanya baru satu referensi aja. Nah, di dalam kitab yang lain menurut Syekh Zuhaili itu hukumnya haram. Mengapa alasannya Syekh Zuhaili menghukumi haram? Dikarenakan Syekh Zuhaili berpandangan bahwa melakukan hal tersebut itu termasuk hal yang menjijikan.